Sampai hari ini, hanya ada 3 nama Presiden Republik Indonesia yang telah diangkat menjadi pahlawan nasional, yakni Soekarno, Gus Dur, dan Soeharto. Apa sih kriterianya? Lalu, siapa presiden berikutnya yang akan menyusul menjadi pahlawan nasional? Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Soekarno tidak hanya membangun negara, ia membangun gagasan tentang bangsa, sebuah identitas kolektif yang menyatukan ratusan suku, bahasa, dan ribuan pulau dalam satu nama, Indonesia. Dari ruang penjara kolonial hingga pembuangan di tempat-tempat terpencil, dari pidato-pidato pergerakan hingga detik-detik proklamasi, jejak Soekarno membentuk arah sejarah selamanya. Pada 7 November 2012, pemerintah Presiden SBY menetapkan Soekarno sebagai pahlawan nasional. Alasannya, jasanya luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan, peran sebagai pendiri bangsa dan negara, serta rekam historis yang memenuhi seluruh syarat moral yang ditetapkan hukum. Jika Soekarno adalah arsitek kebangsaan, maka Gus Dur adalah nurani yang menjembatani bangsa. Sebagai presiden terpilih 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dan dia negarawan, dia seorang ulama yang sufi, karena dia bukan mengejar kekuasaan demi kekuasaan. Konflik agama yang berkepanjangan di tanah air membuat Gus Dur geram. Berbagai organisasi datang kepadanya untuk mendapat perlindungan, termasuk dari komunitas agama Konghucu yang sulit merayakan ibadah. Dalam masa jabatannya yang singkat, Gus Dur mengambil keputusan-keputusan berani, menghapus diskriminasi, memulihkan martabat kelompok minoritas, dan membuka ruang dialog ketika bangsa sedang terbelah. Ia membela mereka yang tak punya suara. Ia rekonsiliatif, plural, dan menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi politik. Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Alasan penetapannya mencakup kontribusi besar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, memperjuangkan demokrasi, pluralisme, kemanusiaan, dan pemikiran keislaman yang mencerahkan lintas generasi. Saya merasa bahwa kunjungan ke markas besar PBB tidak akan sempurna kalau saya tidak dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan para yang mulia, para sahabat dari benua Asia dan Afrika. Kiranya tidak perlu saya ulangi di sini apa arti solidaritas Asia dan Afrika bagi Indonesia. Kami di Indonesia masih teringat pada waktu tahun-tahun antara 1945-1950, sewaktu Indonesia belum menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Dewan Keamanan berulang-ulang membicarakan
perjuangan kemerdekaan kami. Pada waktu itu, walaupun jumlah negara-negara Asia, Arab, dan Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa belum banyak, tetapi mereka tanpa ragu-ragu membantu perjuangan kami itu. Kita juga masih teringat bagaimana Indonesia bersama-sama dengan kelompok Asia Afrika pada tahun-tahun 1950-1960 menyuarakan dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pendirian bersama untuk mencapai perdamaian dan kemajuan dunia yang bersih dari kolonialisme, rasialisme, dan apartheid dengan menempuh jalan aktif dan bebas tanpa a priori mengikat diri kepada kepentingan-kepentingan blok negara-negara besar. Lebih dari 30 tahun Soeharto memimpin Indonesia, sebuah era panjang yang penuh dengan pembangunan dan dinamika sejarah. Di tangan Soeharto, Indonesia memasuki fase modernisasi, irigasi besar, listrik desa, jalan raya, stabilitas politik, hingga swasembada pangan yang diakui dunia. Sejarah mencatat seluruh keberhasilannya dan seluruh kontroversi pada masanya. Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pertimbangannya, perannya yang besar dalam menjaga stabilitas negara pasca 1965, mendorong pembangunan ekonomi, serta meletakkan fondasi modernisasi nasional, terutama pada fase awal Orde Baru. Gelar pahlawan nasional adalah gelar tertinggi bagi warga negara Indonesia. Gelar ini tidak otomatis diberikan hanya karena seseorang pernah memimpin bangsa. Ada proses panjang, kajian mendalam, penilaian ketat oleh negara dan para sejarawan. Beberapa aspek yang dinilai meliputi jasa luar biasa dalam membela atau membangun negara, pengorbanan yang memberi dampak besar bagi rakyat, integritas moral dan keteladanan, jejak sejarah yang diakui lintas generasi, dan tidak pernah melakukan tindakan yang mengkhianati negara. Dari 8 presiden Indonesia, baru 3 yang telah resmi menjadi pahlawan nasional. Setiap presiden memiliki era, tantangan, dan warisan masing-masing. Dan sejarah selalu menilai dengan caranya sendiri. Kini pertanyaan itu kembali muncul. Siapa presiden berikutnya yang akan menyusul menjadi pahlawan nasional? Jawabannya tidak bisa kita tentukan hari ini. Tidak oleh pemerintah dan tidak oleh 1 atau 2 suara saja. Jawabannya akan lahir dari perjalanan bangsa, dari ingatan kolektif kita, dan dari bagaimana sejarah menafsirkan warisan para pemimpin Republik ini. Tulis pendapat Anda pada kolom komentar, karena sejarah sering dimulai dari percakapan kecil seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.